Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Apa ini, mencoba memahami iman kekristenan kan, ini masalah apa itu ya, kan pernah muridnya nanya, sekiranya aku bisa melihat Allah, kan itu, aku ada di masa kamu tidak menyadari, kan itu saja langsung kan, mungkin Tuhan Yesus itu mengaku dirinya Allah, ya kan, ada itu di Alkitab. Filipus. Ya, terus yang kedua ini yang jadi apa? Berdoa pada Allah. Yang pertama itu dulu lah. Yang pertama itu apa pertanyaanmu? Ke apa yang lagi mau kau pelajari dari situ? Enggak, yang mau saya tanyakan ini sebenarnya gini, kan Tuhan siapa itu Yesus Kristus kan pernah bilang Allahmu, Bapakku, apa yang kau meninggalkanku? Bukan itu. Janganlah kamu memegang tanganku sebab aku belum pergi kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu itu. Tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Bapa, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Itu konteksnya dia berbicara kepada orang-orang yang memang belum pernah mendengarkan Allah itu. Saja langsung kan dia bilang sama muridnya, kan gitu. Dia kan nggak waktu itu. Konteksnya dia itu sedang mengapa Pak, berbicara kepada orang-orang yang tidak mengenal dia Pak. Makanya dikatakan suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Aku udah nangkep dia. Kenapa dia bawa Karena pembaptisan kan? Ya, kenapa Filipus ketika Filipus nanya kan, Guru, tunjukkanlah Allah itu kepada kami, Bapa itu kepada kami. Sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, masih kau tanya lagi, tunjukkanlah Bapa itu. Karena itu Yesus merujuk kepada hakikat dia yang satu di dalam Bapa. Karena firman itu adalah penyataan diri Bapa yang gak kelihatan. Kan itu. Yohanes 1 ayat 18. Sementara di konteks yang lain, tidak seorang pun yang bisa melihat Allah, mendengarnya pun tidak, itu kan. Memang konteksnya dia berbicara kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan suara Allah. Sementara semua nabi-nabi itu mendengarkan suara Allah kan? Iya. Musa bahkan berhadapan langsung dengan penyataan diri Bapa yang gak kelihatan itu siapa, yaitu Sang Firman yang berteofani, Firman yang inkarnasi. Karena anak tunggal Allah itulah yang menyatakan siapa Bapa yang gak kelihatan itu. Memang Bapa itu gak akan pernah kita lihat sampai kapanpun. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuannya dialah yang menyatakannya. Apa jadinya yang kau tanyakan? Yesus itu memang selalu gitu. Dalam bahasanya dia selalu menggunakan istilah-istilah yang paradoks. Seolah-olah itu bukan kebenaran, padahal itulah yang sebenarnya gitu. Kan di dalam ucapan berbahagia juga dikatakan, berbahagialah orang yang apa, karena dia akan melihat Allah gitu. Gitu kan, Pak Agung kan? Jadi yang kita lihat itu adalah kemuliaan Sang Bapa yang dinyatakan melalui anak tunggalnya. Itu Bang. Semua pertanyaanmu itu jawabannya. Yohanes 1 ayat 18, itu jawabannya Bang. Udah dibaca Pak Agung? Ya udah. Nah, coba baca. Coba bacakan dulu Elia, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Sang Bapa dialah yang menyatakannya. Nah itu, memang Bapa itu nggak bisa dilihat. Bapa itu nggak akan bisa kau dengar suaranya. Tetapi dia yang adalah penyataan diri Allah yang nggak kelihatan itu, dia yang menyatakannya. Udah Bang, ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Udah Mbak, udah. Ya, seperti itu ya. Tapi Bagaimana pendapat teman-teman TBJ? Silahkan masukkan di kolom komentar. Baik, pada hakikatnya Yesus adalah satu di dalam Bapa. Karena Yesus adalah Logos atau firman Allah yang menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Kemudian dalam ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah mengapa Yesus pernah berkata bahwa sebelum Abraham ada, ia telah ada. Karena sejak semula Yesus telah ada bersama dengan Allah sebagai Logos yang ada di dalam diri Allah. Itulah mengapa yang walaupun dalam rupa manusia, Yesus tidak pernah berbuat dosa, bahkan darahnya menyucikan manusia dari dosa. Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Karena dia adalah Allah, dia adalah Logos, firman Allah yang hidup. Terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.